Sudah 1 minggu berlalu sejak Steve Bruce dipecat oleh manajemen anyar Newcastle United, usai klub Inggris itu dibeli oleh Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud dari Arab Saudi. Mereka dilaporkan sudah memberi tawaran gaji luar biasa besar guna menggoda pelatih dengan catatan mengesankan ini. Tawaran gaji besar ke pelatih 51 tahun. Pemilik baru The Magpies memberi tawaran sangat berani untuk memikat manajer Ajax Amsterdam Erik ten Hag ke St. James Park. Klub telah menunjuk mantan asisten Bruce, Graeme Jones, sebagai manajer sementara yang akan tetap bertanggung jawab untuk urusan tim untuk menerima kunjungan Chelsea pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 di ajang Premier League. Sepanjang akhir pekan, Direktur Newcastle Amanda Staveley dan Mehmet Kudusi dilaporkan tertarik untuk menempatkan Erik ten Hag sebagai manajer permanen mereka dan bersedia menjadikan pelatih asal Belanda itu sebagai salah satu manajer dengan bayaran tertinggi di Liga Inggris jika dia bersedia menerima tawaran tersebut. Mengapa Erik ten Hag? Newcastle United saat ini menempati posisi kedua terbawah klasemen Liga Inggris dengan 5 kekalahan dan 4 kali imbang, hanya sedikit saja lebih baik daripada Norwich City pada posisi ke-20. Fakta bahwa mereka tidak ikut serta dalam Liga Champions, selain fakta bahwa saat ini sudah memasuki pekan ke-9 dengan jendela musim dingin baru akan dibuka Januari 2022, banyak pelatih nama terkenal yang enggan terjun memegang The Magpies saat ini. Para pelatih dengan nama besar akan menunggu 1 atau 2 tahun atau bahkan 3 musim lagi saat para pemain dengan kualitas yang lebih baik didatangkan ke St. James Park dan memastikan Newcastle tidak terdegradasi pada akhir musim 2021-22. Pada saat yang sama ada krisis yang tengah terjadi di Manchester United dengan Ole Gunnar Solskjaer dalam ancaman pemecatan entah pada akhir Oktober atau selambatnya pada akhir tahun 2021. Ini menimbulkan persaingan yang tidak perlu kepada Newcastle United. Peluang melatih Setan Merah tentu lebih menantang dan menjanjikan publikasi lebih besar daripada Newcastle United. Akan sangat sulit untuk membujuk pelatih sekelas Antonio Conte atau Zinedine Zidane ke St. James Park, sementara pelatih dengan kelas di bawahnya seperti Brendan Rodgers atau Rafa Benitez akan memilih menunggu. Mereka saat ini memiliki skuad yang lebih baik di Leicester City dan Everton masing-masing. Itulah sebabnya mereka beralih ke Erik ten Hag. Reputasi Erik ten Hag. Dalam 10 pertandingan Liga Belanda pada musim 2021-22, ten Hag mencatatkan 8 kemenangan bersama Ajax, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Mengumpulkan 25 poin dan selisih gol 37-2, 37 memasukkan serta hanya 2 saja kebobolan. Poin per match 2,5, sangat mengesankan. Sekedar perbandingan, Ole Gunnar Solskjaer yang kini mengasuh Manchester United dan berada di bawah bayang-bayang pemecatan, memiliki rekor 1,83 poin per pertandingan. Sir Alex Ferguson semasa masih memegang Red Devils memiliki 2,16 poin per pertandingan. Jose Mourinho 1,89 poin per game di Old Trafford, sementara Louis van Gaal 1,79 dan David Moyes 1,68 poin per pertandingan. Para penentangnya akan mengatakan ya, tetapi ini adalah Liga Inggris, liga yang paling kompetitif di dunia. Tetapi tetap saja angka 2,5 poin per game itu terlalu mengesankan untuk diabaikan. Jika memasukkan data Ajax pada musim 2021-22 di Liga Champions dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan, maka angkanya akan lebih mengesankan lagi. Meskipun data itu sedikit dirusak oleh kekalahan Ajax di ajang Piala Super Belanda. Ten Hag memiliki 2,4 poin per game pada musim 2020-21. Sang pelatih Belanda memiliki performa serupa untuk musim 2020-21. Di ajang Liga Belanda, dia menang 28 kali, imbang 4, dan kalah 2 kali, poin per pertandingan 2,59. Di KNVB Cup, Ajax Amsterdam menang 5 kali, nihil kekalahan poin per game 3. Sementara itu hasil tidak terlalu menyenangkan di kompetisi Eropa setelah tersingkir dari Liga Champions dan dipaksa berlaga di Liga Eropa.
menang 2, imbang 1 dan kalah 3 kali di Liga Champions, poin per pertandingan 1,17, serta menang 4, imbang 1 dan kalah 1 di Liga Eropa, poin per game 2,17. Dengan Newcastle berada di wilayah terbawah klasemen Premier League, tentu bukan Liga Champions atau Liga Eropa yang mereka pikirkan saat ini, melainkan bagaimana caranya terhindar dari degradasi sebelum memikirkan finish pada setengah teratas klasemen Liga Inggris untuk 2-3 musim ke depan. Daftar manajer terbanyak poin. Carlo Ancelotti yang kini memegang posisi sebagai pelatih kepala di Real Madrid merupakan manajer paling sukses sepanjang sejarah jika dihitung dari jumlah poin yang dia kumpulkan. 1.434 poin dari 706 pertandingan di semua liga dan klub. Karirnya membentang di AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munchen. Karirnya sebagai pelatih dimulai dari Reggiana pada tahun 1995 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan pensiun. Pada urutan kedua, hanya 53 poin di belakang pelatih Italia itu adalah mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger. Kesuksesan sang pelatih Prancis itu di The Gunners terlihat jelas setelah dia mencatatkan 702 pertandingan bersama Arsenal dengan 1.381 poin. Arsene Wenger berjarak cukup jauh di atas pesaing terberatnya, Jose Mourinho, yang pernah terkenal menjuluki pria 72 tahun itu sebagai spesialis kegagalan. Sang manajer Roma berada pada urutan ketiga dalam daftar meskipun serangkaian kegagalan bersama klub-klub di bawah asuhannya. Sebanyak 561 pertandingan dan 1.194 poin diperoleh oleh Mourinho. Urutan keempat dalam hal perolehan poin adalah Sir Alex Ferguson dengan 1.132 poin dari 513 pertandingan. Hampir seluruhnya di Manchester United. Kemudian Pep Guardiola 1.093 poin dari 453 pertandingan yang membentang sejak Barcelona, Bayern Munchen, dan akhirnya Manchester City. Posisi kelima adalah Jurgen Klopp yang saat ini berada di Liverpool setelah sebelumnya mengasuh Borussia Dortmund dan Mainz. Catatannya adalah 1.055 poin dari 569 pertandingan. 4 posisi berikutnya adalah Rafa Benitez, Claude Puel, Claudio Ranieri, dan Manuel Pellegrini. Rafa Benitez kini memegang Everton, pernah mengasuh pula Real Madrid untuk waktu yang singkat, selain Liverpool, Inter Milan, Chelsea, dan Napoli. Claude Puel pernah melatih Southampton dan Leicester City, kini berada di Saint-Étienne. Ranieri baru saja mengambil alih Watford dengan kenangan terbaiknya dalam membawa Leicester City menjadi juara Premier League pada tahun 2016. Pellegrini pernah membawa Manchester City sampai ke semifinal Liga Champions, selain satu musim di Real Madrid dan West Ham, dan kini memegang Real Betis. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.